Jadi pada jam setengah 1 malam, si Jung ini meninggalkan rumahnya, tiba di rumah korban dalam waktu 50 menit. Masuk ke dalam rumah korban, mengambil koper, dan naik taksi. Kemudian ia tiba di Sungai Nakdonggang, dekat titik perbatasan dengan Yangsan, dekat Busan, dan meninggalkan sebagian tubuh korban di rerumputan terdekat. Part of the body was put in a suitcase and then abandoned in a forest outside Busan. Hai Koso, balik lagi dengan gua, Kato Muji. Gimana kabar kalian? Sehat lah ya? Di tahun 2023, Korea Selatan digegerkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita muda berusia 23 tahun yang bernama Jeong Yo-jul. Menggegerkannya lagi, si Jung ini membunuh orang karena rasa penasarannya doang, dan korbannya ini nggak kenal dengan dia sama sekali. Absurd banget gak sih nih si Jung ini menurut gua? Dia ngebunuh orang karena cuman penasaran gimana rasanya jadi pembunuh. Ya, maksud gue gini bro gitu. Kalau lo penasaran, banyak hal lain yang bisa lo penasaran nih gitu maksud gue. Contohnya gue kemarin pengen bikin video karena penasaran terjadinya alam semesta ini. Dan gue ngulik-ngulik lah tentang proses terjadinya alam semesta oleh mitologi Yunani lah, mitologi Nordik lah, atau apapun lah itu. Gak sampai penasaran sampai ngebunuh orang gitu, masih positif gue gitu. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya gini, si Jung ini udah nyiapin skenario yang begitu rapi banget menurut kepolisian. Dia udah nyiapin strateginya selama berbulan-bulan sebelum melancarkan serangan pembunuhan ini, dan targetnya itu random. Dan dia menargetkan para wanita. Nah, si Jung ini udah mengatur sedemikian rupa strateginya. Dia mulai mencari-cari di internet cara ngebunuh orang. Bayangin aja cara ngebunuh orang sampai dicari di internet. Cara ngebuang mayat juga dia cari di internet gitu. Dan dia udah bikin skenario gimana dia akan melakukan pembunuhan ini. Dan korbannya adalah seorang guru privat les bahasa Inggris. Nah, jadi diketahui dari bulan Februari, si Jung ini udah mulai mencari-cari nomor-nomor agen tutor untuk melakukan les privat di rumah. Nah, di saat itu udah ada sekitar 50 orang dalam daftar dia untuk diteleponin, dan dari 50 orang ini ada satu yang mau untuk tutor les privat dengan si Jung ini. Dan untuk melancarkan aksinya ini, awalnya si Jung ini menelpon dengan mengaku sebagai seorang orang tua murid gitu. Jadi dia ngaku menjadi orang tua murid untuk meyakini si guru privatnya. Dan setelah akhirnya dia berhasil memikat korbannya ini, si Jung ini pun pada tanggal 26 Mei itu menyamarlah menjadi seorang murid SMA dengan membeli sebuah seragam sekolah melalui online. Datanglah si Jung ini ke rumah guru les privatnya ini. Nah, di saat masuk ke rumah korban ini, si Jung ini langsung mengambil pisau di dapur korbannya lalu menusuk korban itu sebanyak 100 kali tanpa ampun. Dan setelah dia yakin korban ini mati, dia masih aja tuh terus-terusan menusuk si korbannya ini tanpa rasa kasihan sama sekali, kan padahal itu orang udah mati bro gitu maksud gue. Dan gak sampai itu doang guys. Jadi setelah dia puas dengan mencabik-cabik tubuh korbannya ini, dia pun juga melakukan mutilasi kepada korbannya ini. Dan menurut CCTV yang terekam dari kamera dekat rumah si korban ini, si Jung ini di rumah si korban sampai dengan jam 10 malam sebelum akhirnya dia didapati oleh CCTV ini bolak-balik ke sebuah toko untuk membeli sebuah deterjen. Setengah 1 malam balik lagi lah si Jung ini ke rumah korban dengan udah membawa sebuah koper dari rumahnya. Nah, jam 1 malam dia memesan itu sebuah taksi dari rumah korban ini. Dan setelah si Jung ini memesan taksi, dia mulailah tiba di Sungai Nakdonggang, yaitu di perbatasan Yangsan dekat Busan. Nah, di situ kejadian ini terungkap di tanggal 27 Mei tengah malam itu ketika si sopir taksi ini udah mulai curiga dengan gelagat si Jung ini. Kenapa dibilang curiga? Dia melihat ada percikan-percikan darah di dalam koper yang dibawa oleh si Jung ini.
Nah, pada jam setengah 2 subuh, si sopir taksi ini langsung melaporkan kejadian janggal itu kepada pihak kepolisian distrik Busan di Gyeongjong. Nah, cepatlah itu bergerak polisinya. Pada pagi hari, si polisi ini datanglah ke lokasi yang diberikan oleh si sopir taksi ini. Dan benar aja di situ ditemukan beberapa potongan-potongan tubuh manusia. Dan sudah teridentifikasikan alamat serta identitas-identitasnya. Tetapi pihak kepolisian sampai detik ini tidak memberitahu siapa inisial dari korbannya. Jadi gue nggak bisa nampilin data-data dari korban ini. Gue hanya bisa memberikan ilustrasi dan video-videonya kayak gini. The suspect triggered social outrage after she reportedly confessed that she killed the victim with no personal connection, just out of her curiosity about what it would be like to kill someone. Tidak butuh waktu yang lama, pihak kepolisian pun menemukan si Jeong Yoo-jung ini dan langsung menangkapnya dengan bukti-bukti CCTV dari rumah korban dan CCTV jalanan yang ditemukan dari Shin Jung ini. Nah, di saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, di situ Shin Jung ini mengaku melakukan hal ini karena halusinasi dan dia mengakui juga dia dalam keadaan gangguan mental, dalam gangguan jiwa gitu maksudnya. Tapi semua opini dari Shin Jung ini terbantah semua setelah pihak kepolisian menemukan bukti lain dari handphone milik Jung ini sendiri, di mana pihak kepolisian melihat riwayat dari browsingnya si Jung ini. Memang dalam beberapa bulan ini dia udah merencanakan pembunuhan tersebut secara matang. Dari browsernya terlihat kalau Shin Jung ini udah nyari-nyari cara untuk ngebunuh orang, di mana tempatnya harus dibuang, gimana cara mutilasi, ya kayak gitu lah. Pokoknya udah direncanain semua. Jadi opini Shin Jung ini dibantah langsung oleh pihak kepolisian karena ini termasuk pembunuhan berencana. According to the police statement, Jung stated that she accidentally committed the crime after arguing with the victim right after being arrested for murder. Dan diketahui, Shin Jung ini ternyata termotivasi melakukan pembunuhan ini karena rasa penasaran dia. Dan diketahui juga Shin Jung ini adalah penggemar film-film psikopat, film-film pembunuhan kriminal gitu-gitu lah. Dan ditemukan juga banyak novel tentang hal-hal yang serupa di dalam kamar Shin Jung ini. Diketahui Jung ini cuma tinggal berdua dengan kakeknya. Dan Shin Jung ini adalah kaum rebahan gitu yang gak ada kerjaan apa-apa, sekolah juga enggak, kerjaan juga enggak gitu. Nah, untuk kalian ya hati-hati dah gitu menurut gue. Ya boleh gitu lah nonton-nonton kayak gitu boleh, tapi ya kesehatan mental lo dijaga juga, jangan sampai penasaran kayak Shin Jung ini berabe, hancur masa depan lo gitu maksud gue. First, during the police investigation, she confessed to the crime. Furthermore, she said she was interested in criminal investigation programs that she watched on media and the internet, and she felt the urge to kill, which led to the murder. As a result of the police investigation, it was... Gak habis pikir juga, kok bisa gitu orang penasaran ngebunuh karena dia terinspirasi dari sebuah film yang dia tonton atau dari sebuah berita yang dia tonton gitu. Ya gue jadi takut juga sih cerita-cerita kayak gini, jadi kayak gitu jangan sampai segitu lah pikiran kalian gitu. Iya, di hiburan boleh gitu ya kan, sekali-sekali healing lah, jangan sampai kesehatan tubuh doang yang dijaga, kesehatan mental juga harus dijaga gitu. Healing habis itu stres lagi kan, balik dari healing, sama aja sih. Nah, gimana cerita kali ini? Cukup cukup sedikit mengesalkan menurut gue, orang yang gak salah apa-apa kena imbas dari rasa penasaran lu yang gokil gitu, yang blow on, yang gitu, yang kocak banget ini orang menurut gue. Ya kalau lu gabut, rebahan, gabut boleh gabut, tapi ya nggak sampai ngebunuh orang juga lah gitu. Carilah kesibukan yang lain kayak gitu, ngitungin domba gitu boleh. Nggak harus lo ngebunuh orang untuk ngelampiasin rasa penasaran lu gitu. Banyak hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan. Kok kepikiran gitu ngebunuh orang yang nggak dikenal gitu kan, nggak masuk di akal sih menurut gua. Dan gua Kato Muji mohon undur diri, see you next video, bye bye.